Terkait permasalahan pagar laut, Bib, sepanjang 30 km, Bib, Habib sendiri melihatnya seperti apa, Bib? Ya, sudah clear. Pertama dari pihak PIK sendiri sudah melakukan bantahan, bukan PIK yang pasang. Kedua, sudah ada yang mengakui dari warga nelayan sekitar yang mengatakan bahwa mereka yang pasang berdasarkan hasil dari swadaya. Ya kan? Kita membantah, sudah ada yang mengakui, ya silakan aja ditindaklanjuti. Ya kan, kemudian mengakui apakah itu mungkin misalnya dianggap melanggar atau enggak, kan gitu. Karena ada perbedaan pendapat antara DKP Kelautan dan Perikanannya Provinsi Banten bahwa pagar-pagar itu katanya dianggap sebagai pemanfaatan dari lingkungan untuk menahan abrasi, membantu nelayan untuk mencari kerang dengan menggunakan bambu sebagai tambak ikan. Sementara KKP punya pendapat berbeda, dianggap bahwa pagar ini ilegal. Ya kalau ilegal ya dibongkar aja. Tapi kalau PIK ya jelas nggak ada kaitan sama sekali. Ngapain kita merespon? Bukan kita yang pasang, kenapa kita yang harus mengklarifikasi? Gitu. Berarti dugaan keterlibatan PIK itu tidak benar, Bib, masalah pagar yang 30 km keterlibatan PIK 2 itu untuk pembangunan PSN itu tidak benar. Nggak ada kaitan sama sekali, karena itu bukan di wilayah PIK dan di wilayah PSN keberadaan bambu-bambu itu. Kita sering lihat tapi kita nggak tahu bambu-bambu itu buat apa. Gitu. Jadi silakan didalami aja dari pihak yang masang nelayan-nelayan itu. Bahwa ada tersebut masalah encun, Bib. Encun itu katanya orang suruhan dari PIK itu, Bib. Ya hanya aja sama yang nuduh. Itu aja. Jadi kalau ada tuduhan, ada fitnah, kan hal kayak gini kan ke PIK ini bukan hal baru. Banyak. Sebelumnya juga PIK pernah dituduh, ada larangan pasang bendera merah putih. Dituduh di PIK katanya bahwa harus pakai paspor. Itu. Kemudian dituduh PIK melakukan penggusuran, beli tanah murah, padahal boleh hasil dari jual beli berdasarkan harga pasaran, dan NJOP. Kemudian katanya ada intimidasi. Kalau ada intimidasi kenapa nggak dilaporkan? Nah, fenomena seperti ini kan bagian-bagian dari fitnah. Kalau kemudian merasa bahwa fitnah itu terus dituduhkan kepada PIK, ya tanya aja pada yang fitnah. Jadi bisa dibilang pihak PIK sendiri setuju untuk membongkar itu sendiri, pagar laut itu. Ya ngapain tanya setuju atau nggak setuju? Bukan kita yang pasang, kita nggak ada kepentingan. Mau dibongkar nggak bongkar nggak ada urusan kita, nggak ada kerjaan juga. Ngapain kita pikirin bambu? Itu kalau dari PIK. Satu lagi, Bib, terkait katanya PIK adalah negara di dalam negara, itu seperti apa, Bib? Bantahnya. Ya kalau dituduh PIK kemudian dianggap negara dalam negara itu tolak ukurnya apa? Kalau dari ceritanya si Said Didu itu kan, dia menuduh bahwa PIK negara dalam negara itu pertama dalam konten yang dia sebarkan, dia menuduh soal pagar-pagar itu. Dia menuduh bahwa PIK yang buat, ya kan? Nah tuduhan-tuduhan itu kan nggak ada bukti sama sekali. Ya, kemudian yang kedua, tuduhan berikutnya adalah soal larangan pasang bendera merah putih. Padahal itu fitnah. Peristiwa itu kan terjadi pada tahun 2021 saat COVID sedang tinggi. Ada sejumlah ormas dari Laskar Merah Putih pada saat itu dilarang pasang bendera 21 meter di jembatan PIK karena berkaitan dengan tingginya COVID pada saat itu. Jadi yang dilarang itu bukan pasang bendera, tapi kerumunan. Dan itu yang melakukan itu adalah kepolisian, Kapolres Jakarta Utara dengan gabungan dari Satpol PP. Waktu itu sudah ada pernyataan dari Wagub Ariza Patria. Lokasi itu terbuka untuk umum gitu. Jadi nggak ada kaitan. Jadi kalau kemudian dianggap negara dalam negara, ya tuduhan yang menyesatkan, aneh dan nggak berdasar. Oke, Bib, harapan Habib nih untuk PIK 2 ini banyak kontroversi nih, bilang begini, bilang begitu. Harapan Habib mungkin seperti apa sih untuk PIK 2 ini? Ya, pertama saya kira bahwa masyarakat harus cerdas. Ya, bahwa PIK ini kan sebetulnya bisa dan terbukti telah
memberikan kontribusi besar dan manfaat besar, bukan hanya masyarakat, tapi pada negara. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Bupati Kabupaten Tangerang sebelumnya, itu yang bekerja di PIK itu udah hampir 200 ribuan orang yang melibatkan tenaga kerja lokal. Nah, dari situ berapa banyak pendapatan daerah yang kemudian didapat? Misalnya, PIK kemudian dari pajak-pajak yang disetor kepada negara itu jumlahnya triliunan. Dari BPHTB, dari BPN, PPH yang dijual 2,5%, 5%, 11%. Nah, duit yang kemudian dikumpulkan ini kan bisa dipergunakan lagi untuk kepentingan masyarakat, bisa untuk membuat rumah sakit, bisa untuk membuat sekolah, subsidi untuk kepentingan masyarakat. Nah, itu kontribusi PIK begitu besar gitu. Dan Kabupaten Tangerang itu ya di sepanjang pesisir Pantura itu kan memang lahan kosong. Sekarang bisa dicek, bayangin Kabupaten Tangerang itu adalah sebagai provinsi yang punya pendapatan tertinggi loh di Indonesia. Setelah di bawahnya itu ada Badung. Badung itu di Bali. Jadi sekarang itu orang kalau mau ke Jakarta, apa coba yang mau dilihat turis-turis wisatawan? Nggak ada yang dilihat. Mereka pada larinya ke PIK. Di PIK ada pantai, ada tempat, ada restoran. Bayangin kalau kemudian PSN misalnya dikelola sama PIK ke depannya. Di sana akan dibangun ada wisata kuliner, misalnya. Ada wisata religi, ada sirkuit, ada merehabilitasi lingkungan. Mangrovenya rusak karena abrasi, dibenerin sama PIK. Tanah sudah nggak bermanfaat. Dari 91 kemudian menjadi 500-an hektar, melibatkan masyarakat tenaga kerja lokal. Mungkin yang sebelumnya menjadi nelayan bisa beralih profesi untuk bisa menghasilkan penghidupan. Ada perputaran ekonomi di sana. Mungkin yang tadi masyarakat bahwa bisa naik menjadi kelas menengah, yang kelas menengah kemudian naik menjadi kelas atas. Dan ini kan sebuah sistem yang kemudian harus terjadi dalam proses peningkatan ekonomi. Dan ruangnya itu diberikan oleh PIK, jadi nggak ada alasan kalau kita tidak mendukung PIK dengan investasi yang selama ini dilakukan. Apa sih bela rakyat itu? Bela rakyat itu cari kerjaan buat rakyat, biar rakyat bisa menghidupi dia dan keluarganya, biar dari sebuah hasil itu bisa memberikan pajak yang bisa dipergunakan untuk rakyat. Itu yang namanya bela rakyat. Bela rakyat bukan fitnah, bukan tuduhan-tuduhan seperti yang dilakukan oleh Said Didu dan kelompoknya. Nah, itu yang mau kita sampaikan. Jadi ya biarkan aja rakyat kemudian menilai. Oke, Bib, satu lagi Bib dari saya, Bib. Di dalam PIK ini ada keterlibatan pemerintah ke Bib untuk masalah pembangunan. Iya, dalam proses pembangunan kan selama ini pasti selalu berkolaborasi dengan pemerintah. Baik itu yang di lahan komersil yang buat perumahannya PIK 2 ini, ya kan? Pajak-pajak yang disetorkan ini kan larinya ke kas daerah, baik di tingkat pusat maupun daerah, tingkat pusat maupun daerah. Orang kalau jual beli rumah misalnya, kan ada pajak, ada BPHTB. BPHTB itu sekitar 5%, ada PPN sekitar 2,5%, sekitar 11%. Ya, kemudian ada PPH gitu. Nah, pajak-pajak itu ratusan, hampir 10 triliun ya masuk ke pemerintah. Belum lagi kalau itu dari parkiran, wisata-wisata yang dibuat, distribusi, itu kan dari sana. Jadi justru harusnya masyarakat itu melindungi, negara harus hadir, menciptakan keamanan bagi investasi. Apalagi ini dilakukan oleh pelaku usaha lokal, PANI, PIK 2. PIK 2 ini bukan orang asing, PIK 2 ini warga negara Indonesia, pemiliknya itu Pak Aguan. Pak Aguan itu orang Sumatera Selatan, Palembang. Sementara Pak Antoni Salim itu orang Kudus, Jawa Tengah. Hari gini nggak banyak tuh. Ada pengusaha lokal mau melakukan investasi, kok malah diganggu, kok malah diserang. Makanya saya waktu itu apresiasi tuh apa yang terjadi di Papua itu, mengusir Said Didu kan karena dianggap mengadu domba.
dan kemudian merusak ekonomi rakyat di Banten, dan itu harus dilakukan oleh daerah-daerah lain kecuali dia bisa memberikan solusi kepada rakyat. Nah, jadi saya kira bahwa ya rakyat harus cerdas dalam menilai mana yang namanya membela rakyat, mana yang bukan membela rakyat.